Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di kesempatan yang berbahagia ini, Allah perjumpakan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan tidak ada tujuan kita menghadiri pertemuan kita ini melainkan niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah bersama-sama mempelajari salah satu tulisan ulama kita, Al-Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah di beberapa tahun yang lalu kita juga telah membahas salah satu tulisan beliau yang beliau susun, yaitu Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah itu telah kita tamatkan bersama-sama, dan sekarang kita beralih ke bersama-sama juga tentunya berjalan satu hadis, dua hadis untuk mengetahui apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu. Sebagaimana kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Dan di malam ini kita berada di tanggal 29 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 20 September 2025 Masehi. Pembahasan masih di bab yang ketiga, bab sabar. Bab sabar. Jadi memang agak banyak sabarnya ya, karena ada puluhan hadis yang Imam Nawawi cantumkan di bab yang ketiga ini, bab sabar. Insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39 di dalam kitab ini, insyaallah. Jadi masih berkaitan tentang kesabaran. Masih berkaitan tentang kesabaran sebagaimana bab yang ketiga ini. Baik, kita langsung saja dengarkan hadis yang ke-39. Tafadhol.
ketika itu beliau sedang di masa sakit. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda didera oleh sakit yang sangat. Beliau bersabda, benar, sesungguhnya aku merasa sakit sebagaimana dua orang di antara kalian merasakan sakit. Aku bertanya, hal itu karena Anda mendapatkan dua pahala. Beliau menjawab, benar, memang demikian. Tidak ada seseorang muslim yang ditimpa gangguan, duri dan yang lebih kecil darinya, melainkan Allah mengampuni dengannya keburukan-keburukannya dan dosa-dosanya berjatuhan bagaikan pohon yang merontokkan daunnya. Muttafaqun alaih. Baik. Di hadis yang ke-39 ini hadis dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada yang kita bahas sebelum kita memetik faedah hadis mengenai ungkapan ajal. Jadi Nabi SAW menjawab pertanyaan dengan dua kali Nabi ulang ajal. Inni u'aka kama yu'aka rajulani minkum. Kemudian ditanyakan juga, dzalika anna laka ajrain. Berarti itu kan mendapatkan dua pahala. Qal, lalu Nabi SAW menjawab dua kali, diulang oleh Nabi ajal. Jadi kata ajal itu sama dengan kalau kita pernah bahasa Arab, na'am, ya. Namun dalam segi penggunaan kata ajal itu lebih baik ketika dipakai di dalam untuk pembenaran. Ya, ajal, benar gitu. Adapun na'am, kata na'am, iya, artinya sama, benar, ya, benar. Itu lebih baik jika menjawab sebuah pertanyaan. Nah, jadi ini diantara pemakaian di dalam bahasa Arab kata ajal dengan na'am, artinya sama-sama iya, dan cuman dalam segi penggunaannya itu berbeda. Baik, kita langsung ke faedah dari hadis yang ke-39. Pahala tidak akan dicapai oleh seorang hamba di dalam cobaannya itu kecuali dengan sikap sabar. Sesuai dengan bab ini, jadi orang-orang yang mendapatkan ujian, orang-orang yang mendapatkan cobaan, orang-orang yang mendapatkan suatu musibah, itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya kesabaran. Jadi kesabaran itulah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sabar seseorang menghadapi suatu ujian, maka sesabar itulah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia bermacam-macam. Tidak seluruhnya yang bisa sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan dan musibah. Betapa banyak kita jumpai orang yang tidak sabar ketika dapat musibah yang seharusnya itu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika diterpa ujian akhirnya wal'iyadzubillah ia berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala marah terhadapnya. Namun kalau dilihat dari segi keimanan di bab sabar, itu membuktikan Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya. Kemudian manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Jadi manusia yang paling berat cobaannya para nabi, seperti yang dirasakan sakit ini oleh Nabi SAW, itu demam yang dirasakan oleh Nabi itu sebanding dengan dua orang dua orang laki-laki yang demam. Jadi dua orang dari kita yang demam itu sama dengan Nabi SAW. Berarti saking kuatnya
sakit Nabi atau saking tingginya panas yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga umumnya para Nabi dan Rasul. Kenapa mereka mendapatkan ujian seperti itu? Karena kejujuran keimanan mereka. Para Nabi dan Rasul, mereka memiliki iman yang jujur. Kemudian mereka adalah sebagai suri tauladan bagi umat. Di setiap Nabi dan Rasul diutus dan mengalami cobaan dan ujian sebagai suri tauladan. Lihat, ini hamba Allah. Allah utus, Allah turunkan kitab kepadanya. Kekasih Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak rasa sakit yang dirasakan, semakin parah, itu sebenarnya semakin banyak pahala yang didapat. Bahkan semakin banyaknya dosa berguguran. Sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya berguguran dosa tersebut sebagaikan jatuhnya rontoknya dedaunan di pohon, berguguran. Nah, jadi kalau kita ambil tulisan para ulama mengenai tentang orang yang sakit, kesabaran orang sakit dan mendulang pahala ketika sakit, itu sakit itu berubah menjadi rasa syukur. Kenapa? Karena dengan sakit yang ditimpakan semakin parah, itu akan semakin mendatangkan pahala dan semakin menggugurkan dosa. Salah satu doa orang yang mengunjungi orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, tidaklah mengapa, syafakallah, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. La ba'sa, tidak mengapa, tahurun insyaallah. Allah akan sucikan, maksudnya dosa-dosanya. Allah akan hapuskan dosa-dosanya karena penyakit tersebut. Jadi ini bagi yang sebelum kita memahami seolah-olah kita itu mendapatkan sesuatu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cuman banyak orang yang diantara hambanya tidak sabar mengalami penderitaan sakit ini. Banyak yang mengeluh, banyak yang menangis, banyak yang meraung-raung. Dan itu kalau kita katakan sabar, ini banyak berdoa, Anda tidak merasakan sakit sebagaimana yang saya rasakan. Nah, itu jawabannya. Sakit sekali. Apalagi bagian organ dalam, yang pernah sakit bagian organ dalam, seperti adanya penyakit yang bagian dalam. Orang yang pernah dapat batu ginjal, itu sakitnya luar biasa. Yang bagian-bagian dalam, yang namanya sakit itu mana ada yang senangnya. Cuman terkadang orang tidak sabar, malahan ketika orang menasihati itu Anda tidak merasakan sebagaimana yang saya rasakan. Tidak, saya rasa bersyukur, terima kasih telah mengingatkan. Ulama ketika mengalami nazak itu sempat merintih sakit, nazak ketika sakaratul maut. Tetapi ketika itu adalah diambil kesempatan untuk iblis untuk merayunya di akhir kehidupannya di dunia, akhirnya dia bersabar menahannya, dan walhamdulillah itu menjadi cobaan ketika sakaratul maut itu menjadi mudah. Karena bayangkan kita mengalami nazak yang pernah kita singgung, Nabi SAW melihat anaknya, cucunya yang mengalami sakaratul maut, tersengal-sengal napasnya. Dan kita mungkin antara kita pernah melepas orang ketika meninggal dunia. Itu di situ pula kesempatan iblis, syaitan menggoda agar kita berpaling dari keimanan kepada Allah. Berat, sangatlah berat. Namun bagi orang-orang yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun apapun cobaannya, tentunya itu tidak akan menggoyahkan keimanannya. Kemudian pelajaran dari hadis yang ke-39, setiap umat itu akan diuji sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan kesanggupannya. Tidak mungkin seseorang keimanannya tipis, lemah, lalu diberikan cobaan yang berat-berat. Tidak.
orang yang memiliki cobaan, lihatlah masih banyak orang mendapatkan cobaan yang lebih dari kita. Mungkin kita mendapatkan cobaan, perhatikan masih banyak orang yang melebihi kita penderitaannya atau ujiannya. Masih banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di di ayat yang umum yang kita mengetahuinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupan. Jadi Allah memberikan suatu ujian, penderitaan, suatu penyakit, misalnya apapun bentuknya, itu Allah mengetahui bahwasanya hambanya tersebut bisa menghadapinya atau bisa melaluinya. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Atau Ustaz Yayan? Udah lama nggak dengar suara Ustaz Yayan, jadi rindu pula. Masih ada ya. Barakallahu fiik. Di hadis yang ke-40 dari Abu Hurairah, dan hadis ini muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim mensahihkan hadis ini dalam kitab sahih mereka berdua. Hadis ini semakna, bukan mirip kalimatnya dengan hadis yang kalau kita pelajari tentang keutamaan ilmu, mempelajari agama Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau sini may yuridil bihi khairan yusib minhu. Yang tadi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pemahaman dia terhadap agama. Allah faqihkan dia terhadap agama. Sementara di hadis ini dengan awal yang sama, may yuridillahu bihi khairan yusibhu min. Barang siapa yang dikehendaki, yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi musibah yang ditimpakan kepada hambanya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kefaqihan seseorang dalam agama sama dengan ujian yang ditimpakan kepadanya. Sama-sama kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya kalau kita memandang dari kacamata keimanan. Berbeda dengan orang yang memakai kacamata yang lain. Seolah-olah Allah marah terhadapnya, seolah-olah Allah murka terhadapnya. Tidak, ini bukan kacamata keimanan, tetapi orang yang tidak menerima musibah, orang yang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita memakai dengan kacamata keimanan, tentunya dengan ilmu, kita mengetahuinya, berbeda ketika menyikapinya. Ikhwani fi din a'adzakumullah, yusibuhu minhu. Jadi kalimat yusibuhu minhu, Allah akan menimpakan musibah, baik itu pada jasadnya, badannya, atau pada hartanya, atau segala yang dicintainya. Ini semuanya. Jadi yusibuhu minhu, seluruhnya, baik pada jasad kita, badan kita, tubuh kita, atau pada harta kita, atau terhadap orang-orang yang kita cintai. Itu dia yang yusibuhu minhu, cobaan itu. Ini bukan hanya untuk diri kita saja cobaan, di keluarga kita, terhadap orang yang kita cintai. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bentuk dari ujian yang paling berat itu Allah mengambil orang yang kita cintai. Itu bentuk, salah satu bentuk ujian musibah yang sangat berat. Sangat berat.
itu akan kita lalui dengan perihnya hati tentunya, dengan keluarnya air mata, dan seolah-olah langit itu akan runtuh seolah-olah. Itu waktu ketika awal-awal, dengan berlalunya hari itu akan dilupakan. Itu salah satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat salah satu sifat manusia lupa, salah satunya demikian. Seandainya selalu dikenang, akhirnya sakit juga orang yang ditimpa musibah. Tetapi Allah memberikan itu, terkadang seseorang itu lupa. Mungkin ingatnya ada sesuatu, misalnya kalau sekarang kita yang sering teringat orang tua, misalnya mungkin diantara kita rata-rata ya, yang kecuali yang anak kita, rata-rata kita mungkin kecuali Pak An, alhamdulillah, atau salah seorang dari keduanya, itu kebanyakan kita sudah tidak memiliki orang tua lagi, baik itu keduanya atau salah satunya. Biasanya itu terasa ketika malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, berkumandanglah orang-orang takbir, itu dah keluar dari mata. Teringatlah orang-orang yang telah tiada. Biasanya seperti itu. Entah kalau bapak-bapak tidak tahulah. Kalau kami pribadi, kalau ada nih malam Idul Fitri atau orang ingin sholat Idul Fitri, yang terbayang itu orang-orang yang sudah tidak ada, lagi, yang sudah meninggal. Kemudian pelajaran dari hadis yang ke-40, seorang mukmin tidak lepas dari penyakit, kemudian dari kekurangan, kemudian dari kehinaan. Itu ada kadang mendapatkan penyakit, minimal sakit kepala, demam, batuk, pilek, ada terus. Kemudian kekurangan, dan kita ada di antara kita, tentu ada yang mengalami kekurangan, ada. Mungkin hanya sebagian kecil dari kita yang tidak merasakan. Kan banyak uangnya kan banyak, enggak. Terkadang ada keperluan ini, ada. Manusia itu walaupun banyak tabungannya, misalnya ada masa-masanya kekurangan dari segi harta, itu akan dirasakan. Begitu juga dengan kehinaan. Itu setiap kita mengalami, yang kita dilecehkan oleh orang, yang orang menginjak-injak kehormatan kita. Cuman kita diminta ketika keadaan seperti itu, kita bersabar, jangan ditimpali. Misalnya ada orang yang menghina kita, dasar orang begini, tidak tahu diuntung, katanya kan. Nggak usah kita ladenin. Cukup dengan sabar kepada Allah, maka itu akan mendapatkan pahala bagi kita. Dan pernah kita bahas ketika Abu Bakar As-Siddiq bertengkar dengan salah seorang, ketika Abu Bakar dimaki-maki, Abu Bakar diam, senyum. Nabi SAW pun melihat tersenyum. Tetapi ketika Abu Bakar membalas, Nabi pun pergi meninggalkannya. Kemudian ditanyakan oleh Abu Bakar, kenapa ketika saya dimaki Rasulullah engkau diam dan tersenyum, sementara ketika aku membalasnya engkau berpaling? Ketika engkau sabar ketika dihina oleh orang, engkau dimaki, engkau bersabar, malaikat mengayomimu. Jadi malaikat tenang melihat kesabaran yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ketika diladenin, dibalas, itu dengan emosi. Kalau sudah emosi, malaikat pergi, yang datang setan. Itu makanya Nabi pun berpaling dari Abu Bakar, meninggalkan Abu Bakar. Nah, jadi kalau kita sudah emosi juga, itu bukan ketenangan yang ada, tetapi hati itu akan menggelegar, dan di situ salah satu masuknya syaitan. Salah satu pintu masuk syaitan, ketika dada kita panas, sudah mulai memuncak kemarahan, syaitan akan menghembus-hembuskan. Banyak terjadi perkelahian, terjadi waliyahzubillah, sampai terjadi pembunuhan karena sudah tidak bisa mengendalikan kemarahan tersebut, waliyahzubillah. Jadi ini banyak
banyak keutamaan kesabaran itu, makanya banyak hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Karena ini mengenai kehidupan kita sehari-hari, kita mengalaminya. Yang kita dilecehkan oleh orang, yang kita mengalami sakit, yang kita mengalami kekurangan, dan semuanya cobaan. Karena hidup di dunia adalah cobaan. Hidup di dunia cobaan. Orang kaya dengan kekayaannya itu cobaan bagi mereka. Apakah bersyukur dengan kekayaannya atau tidak, atau kufur? Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian cobaan adalah salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini harus kita pahami. Kalau sudah ada cobaan, ujian, musibah, itu merupakan salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Sehingga dengan musibah yang kita alami, Allah akan tinggikan derajat kita. Allah akan tinggikan. Tapi kalau kita bisa melalui ujian, sebagaimana kalau di sekolah ada ujian kan tujuannya untuk naik kelas, naik tingkat. Begitu juga dengan musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita untuk naiknya derajat kita, tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain itu juga yang tadi disebutkan, yaitu menghapuskan dosa-dosa tentunya. Dan inilah yang kita harapkan ketika kita meninggal dunia, dosa-dosa kita berguguran, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan, dengan penderitaan, dengan sakit dan seterusnya. Ketika kita telah diwafatkan, lalu kita berjumpa dengan Allah tanpa ada dosa. Maksudnya telah gugur ketika banyaknya musibah di dunia, ketika banyak penderitaan di dunia. Baik. Kita langsung saja ke hadis berikutnya, hadis ke-41. Tafadhal. Baik. Ini hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Abu Hamzah, khadim pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sama derajatnya di hadis sebelumnya, muttafaqun alaih. Sepakat dua syekh, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini yaitu ada penekanan di situ. Sebagian ulama mengharamkan, ada sebagian ulama memakruhkan. Jadi ada sebagian mengharamkan. Apa itu mengharapkan kematian? Sebagian ulama, tapi ada yang sebagian memakruhkan. Ini dari sudut pandang yang berbeda, tentu ada alasannya. Kenapa? Yang mengharamkan ini ada larangan yang jelas di dalam hadis yang disebutkan secara jelas dari Khabbab bin Arad. Hadis dari Khabbab bin Arad terdapat dalam Sahih Bukhari bahwa ketika beliau disiksa dengan besi panas itu 7 kali, bahkan itu sampai ke tulang. Daging beliau pun itu sampai besi panas, sampai ke tulang. Kita merasakan bagaimana sakitnya itu 7 kali dialami oleh Khabbab bin Arad. Lalu beliau bergumam, seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kami untuk berdoa meminta kematian,
niscaya aku akan menunjuk akan melakukan doa tersebut. Nah, jadi ada larangan untuk meminta atau berangan-angan untuk mati. Namun di hadis ini yang sebagian ulama memakruhkan, seandainya misalnya kita tidak sanggup lagi dengan kondisi tersebut karena sakit yang dialami yang parah, itu sakitnya luar biasa. Itu terkadang dokter itu memasukkan rasa penghilang sakit. Jika reaksinya sudah tidak bereaksi lagi, rasa sakit itu muncul lagi, apalagi bagian organ-organ dalam. Itu sebagaimana yang pernah kita lihat orang-orang tua kita sakit. Kenapa sakit semua? Badan sakit. Itu yang dikatakan oleh orang tua kita sebelum meninggal. Lalu kita tanyakan dokter, rupanya yang diberikan rasa penghilang rasa nyeri, rasa sakit. Diberikan kepada infusnya. Setelah lama mungkin 2 jam hilang reaksinya, sakit lagi. Misalnya tidak tahan dengan ini ada yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik untukku. Inilah ulama yang mengambil hukumnya makruh ketika menginginkan kematian. Adapun yang tadi itu haram. Karena apa? Karena ketika seseorang itu hidup, seorang mukmin selagi masih hidup, itulah modalnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi nyawa itu masih dikandung badan, seorang mukmin itu masih mendapatkan. Ketika sabar mendapatkan pahala juga. Ketika bersyukur mendapatkan pahala juga. Itulah bagaimana ajaibnya perihal orang mukmin tersebut. Yang pernah kita sebutkan hadisnya, ajabalil mu'min. Sungguh sangat mengagumkan perihal orang mukmin. Apabila dia dalam keadaan kelapangan, maka dia syakar, dia bersyukur, itu baik baginya kondisi tersebut. Dan bila beliau dalam keadaan sempit, maka beliau bersabar, dan itu juga baik baginya. Jadi kehidupan itu bagi seorang mukmin itu baik seorang mukmin. Ada sebuah hadis yang bisa kita ketahui bersama-sama, yang ulama tadi mengatakan itu tidak boleh kita mengharapkan kematian yang mengharamkannya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, la yatamanna ahadakumul maut. Janganlah seorang mengharapkan kematian. Janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian. Wala yad'u min qabli ay ya'tiyahu annahu idza mata ahadakum inqata'a 'amaluhu. Dan janganlah meminta mati sebelum datangnya, karena orang mati itu amalnya akan terputus. Tidak ada amalannya. Idza matal insan inqata'a 'amaluhu. Jadi kalau sudah meninggal manusia atau anak cucu Adam, terputus amalannya, kecuali yang 3 sebagaimana hadis yang kita ketahui. Wa innahu la yazidul mu'minin umuruhu illa khaira. Sedangkan umur seorang mukmin tidaklah bertambah melainkan akan menambahkan kebaikan. Jadi selagi orang mukmin itu hidup, itu catatan amalan kebaikannya akan terus bertambah. Nah, itu makanya orang mukmin itu jangan mengharapkan kematian. Selagi dia hidup, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Rabbul Alamin. Kemudian riwayat yang lain, orang yang hadis tadi tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya, yang mana ada yang beranggapan berarti kalau kita ingin hidup terus berarti kita tidak ingin berjumpa dengan Allah.
Nah, ini ada sebagian yang menyanggahnya karena ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Barang siapa yang cinta atau suka berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengannya. Allah pun suka atau mencintai untuk berjumpa dengannya. Begitu juga sebaliknya. Apabila seseorang itu benci ketika berjumpa dengan Allah, nak mau dia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak mau berjumpa dengannya. Dan ini fakultu ya Nabi Allah, akarihatul maut? Fakulna nakratul takrahul maut faqal. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud itu adalah benci akan kematian? Wahai Nabi Allah, tentu kami semua takut akan kematian. Nah, jadi semua kita takut akan kematian. Siapa yang tidak takut dengan kematian? Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, laisa kadzalik, bukan demikian maksudnya, kata Nabi SAW. Walakinnal mu'minina idza basyara bi rahmatillah wa ridwanihi waj'tihi balika Allah fahaballahu liqa'ah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu maksudnya. Namun maksud yang benar adalah seorang mukmin jika diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, keridhaan Allah serta surganya, maka ia akan cinta bertemu dengan Allah. Maka Allah pun menyukai untuk berjumpa dengannya. Ini maksudnya orang mukmin. Adapun orang kafir, wa innal kafira idza basyara bi adzabillah wa saqata qala liqa'illah wa qariha Allah liqa'ah. Ini maksudnya seperti ini. Adapun orang kafir jika diberi kabar tentang bahwasanya dia akan mendapatkan siksa, akan mendapat siksaan, maka dia akan murka kepada Allah dan Allah pun akan murka ketika berjumpa dengannya. Itu maksudnya. Ini posisi yang tentang suka atau cinta atau senang berjumpa dengan Allah adalah kondisi orang beriman, karena akan diberi kabar gembira, akan diberi balasan yang Allah sediakan, Allah janjikan. Akan tetapi orang kafir itu diberikan tentang apa yang telah diusahakannya, tentunya siksaan, karena tidak beriman ketika dunia, maka dia tidak mau berjumpa dengan Allah dan Allah pun tidak mau berjumpa dengannya. Taib. Kita langsung masuk ke hadis berikutnya, hadis ke-42. Tafadhol. Kemudian dibawa
Baik, hadis dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arat yang tadi kita singgung, bahwasanya Khabbab bin Al-Arat adalah salah seorang sahabat yang sering mendapatkan siksaan karena beliau adalah salah seorang budak. Begitu juga Bilal bin Rabah. Namun walaupun penyiksaan yang telah didapati beliau, Nabi SAW menghibur dengan menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu. Ada yang mereka dibuat parit, ashabul ukhdud, kutila ashabul ukhdud, itu dibakar mereka. Kemudian ada yang digergaji belah dua, dan Nabi menyebutkan penderitaan umat yang terdahulu. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW terkadang dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya begitulah nabi-nabi yang terdahulu itu juga mendapatkan perihal yang sama dari kaumnya. Jadi bukan Nabi saja yang mendapatkan penolakan, nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti di sini dalam salah satunya dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'ti min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Jadi bukan Nabi SAW saja yang diejek-ejek, diolok-olok. Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga diolok-olok. Jadi bagi orang-orang yang mendakwahkan agama Allah nanti diolok-olok. Jangankan kita, para nabi saja diejek oleh kaumnya, diolok-olok oleh kaumnya. Kemudian boleh mendoakan keburukan bagi orang kafir, boleh. Ini misalnya ada orang kafir menyiksa, seperti orang yang menyiksa saudara kita Zionis di Gaza, lalu kita doakan keburukan, boleh. Tidak ada larangannya, istilahnya itu memang doa keburukan, tetapi itu diperbolehkan dalam agama kita. Meskipun demikian, seorang mukmin akidahnya tidak akan goyah. Mereka disiksa, mereka apapun penindasan yang dilakukan, itu akidah mereka mantap, maksudnya kokoh, karena itu sudah menghujam dalam hati nurani mereka, dalam sanubari mereka. Apapun yang mereka dapatkan dari penyiksaan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahsiban nasu ayatsraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berdusta. Kemudian bagaimana pelajaran ketabahan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain dalam mengalami penyiksaan, penindasan dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Selain Khabbab bin Al-Arat, juga ada keluarga Ammar bin Yasir, juga ada Bilal bin Rabah. Orang-orang yang lemah ketika itu mendapatkan penindasan, akan tetapi akidah mereka tetap kokoh, mereka tidak mau meninggalkan keimanan mereka. Kemudian bahwasanya pemusuhan orang-orang yang benci terhadap keimanan itu sudah sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu para nabi dimusuhi, para nabi dibunuh, para nabi diusir. Bahkan Nabi Ibrahim itu sempat salah satu ujiannya dibakar oleh penguasa. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun dan seterusnya. Itu sudah hukum Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang beriman, misalnya terdapat permusuhan orang-orang yang benci terhadap agama Allah, itu sudah biasa. Jangankan kita, para nabi dan rasul pun dimusuhi oleh kaumnya. Dan ini peringatan bagi kita bahwasanya memang begitulah manusia. Manusia itu tidak mau yang bersabar. Manusia itu ingin terburu-buru, tergesa-gesa. Dakwah sekarang harus nampak hasilnya. Tidak. Perhatikanlah Nabi SAW bersabar. Berapa
Di dalam sirah Nabawiyah kita ketahui Nabi SAW itu bersabar 15 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Di tahun kedua Hijriah, maka terjadilah peristiwa perang Badar. 15 tahun, 13 tahun di Mekah, tambah 2 tahun setelah hijrah ke Madinah, 15 tahun bersabar, akhirnya Allah anugerahkan kemenangan. Kemenangan pertama kaum muslimin di peristiwa perang Badar. 15 tahun bersabar atas penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Demikianlah pelajaran yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tentunya dengan hadis-hadis tentang kesabaran menjadikan kita di antara hamba Allah yang bersabar. Banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita di dalam kehidupan ini, baik itu yang tadi disebutkan penyakit, baik dalam diri kita sendiri, dari harta, keluarga, orang-orang yang kita cintai dan seterusnya, dan tidak ada obatnya melainkan yang ada di dalam agama kita yaitu dengan kacamata keimanan, itu dengan kesabaran. Mohon maaf jika ada kesalahan karena waktu Isya telah masuk. Kita insyaallah bersama-sama melakukan ibadah selanjutnya, yaitu salat fardu Isya berjamaah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ikut dalam TV.